Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Anaza Daulay dari kelas Akuntansi Syariah 3D. Ingin sedikit memberikan video yang berjudul Refleksi Histori Peradaban Islam tentang masa lalu siap untuk masa depan. Sejarah peradaban Islam masa lalu sebagai bekal masa depan. Sejarah peradaban Islam adalah kisah tentang bagaimana sebuah ajaran yang lahir di tengah masyarakat Arab yang mampu membangun peradaban besar yang mempengaruhi dunia. Ia bukan hanya catatan masa lalu, tetapi juga sumber pelajaran untuk menata masa depan. Peradaban Islam berawal dari misi kenabian Nabi Muhammad SAW. Islam hadir membawa perubahan besar dari masyarakat yang terpecah menjadi umat yang bersatu. Dari tradisi kezaliman menuju keadilan, dari kebodohan menuju penghargaan terhadap ilmu. Wahyu pertama yang memerintahkan Iqra menegaskan bahwa ilmu adalah fondasi utama peradaban Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, nilai-nilai Islam diwujudkan dalam praktik pemerintahan yang adil, sederhana, bertanggung jawab, dan kekuasaan dipandang sebagai amanah, bukan alat penindasan. Prinsip musyawarah, kejujuran, dan keberpihakan kepada rakyat menjadi ciri utama. Inilah fondasi etika politik Islam yang kuat. Memasuki masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, peradaban Islam berkembang besar. Wilayah Islam membentuk luas, tetapi yang lebih penting adalah perkembangannya pusat-pusat ilmu pengetahuan. Kota Baghdad dengan Baitul Hikmah menjadi simbol kemajuan intelektual. Karya-karya filsafat, sains, dan kedokteran dari berbagai peradaban diterjemahkan dan dikembangkan. Ilmuwan Muslim tidak hanya menyalin pengetahuan, tetapi juga melahirkan inovasi. Al-Khawarizmi merumuskan Al-Zabar. Ibnu Sina menuliskan Al-Qunut fil Tabib yang menjadikan rujukan kedokteran berabad abad. Dan Ibnu Khaldun meletakkan dasar ilmu sosial modern sesuai. Semua ini menunjukkan bahwa Islam mendorong integrasi antara iman dan rasio. Keunggulan peradaban Islam juga tampak pada sikap toleransi dan keterbukaan. Di Andalusia, umat Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dan berkontribusi dalam ilmu dan budaya. Peradaban Islam tumbuh bukan dengan menutupi diri, melainkan dengan dialog dan kerjasama lintas budaya. Namun, sejarah tidak selalu tentang kejayaan. Konflik politik, fanatisme, dan melemahnya tradisi keilmuan menyebabkan kemunduran. Ketika umat Islam berhenti berpikir kritis dan enggan berinovasi, peradaban kehilangan daya saing. Ini menjadi pelajaran penting bahwa iman tanpa ilmu dan usaha tidak cukup untuk menjaga kejayaan. Di era modern, umat Islam menghadapi tantangan yang berbeda. Ketertinggalan teknologi, krisis identitas, dan tantangan globalisasi. Disinilah sejarah peradaban Islam harus dibaca secara kritis. Masa lalu tidak untuk diagungkan secara romantis, tetapi dijadikan sumber inspirasi dan pembelajaran. Pembangunan masa depan peradaban Islam berarti menghidupkan kembali nilai-nilai dasar. Cinta ilmu, etika, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap kemanusiaan. Islam harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar simbol. Umat Islam dituntut untuk berkontribusi nyata dalam pendidikan, ekonomi, sains, dan peradaban Islam. Nah, teman-teman, pada akhirnya sejarah peradaban Islam mengajarkan bahwa kejayaan lahir dari keseimbangan antara spiritualitas dan rasionalitas. Jika nilai-nilai ini mampu dihidupkan kembali, maka masa lalu peradaban Islam bukan hanya kenangan, tetapi fondasi untuk kuat menyongsong masa depan yang lebih baik dan bermakna. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.